Jawabannya yaitu satu, asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan, mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Tujuan teknik ini adalah agar klien mengungkapkan pengalaman masa lalunya dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik. 2. Interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menjelaskan dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku. Selanjutnya, jawabannya adalah penyebabnya adalah karena menurut teori Freud ini tidak lagi sejalan dengan pemikiran mereka, dan mereka kemudian berusaha untuk mendirikan teori sendiri menurut pemikiran mereka. Selanjutnya, 3. Eksperimen Pavlov itu dia membuat sebuah penelitian dan dia menggunakan seekor anjing yang dibunyikan loncengnya pada saat jam makannya. Kemudian kaitan ini dengan model konseling behavior terapi, yakni tingkah laku buruk itu bisa diubah menjadi tingkah laku yang lebih baik. Adapun konsep dipakai oleh behavior terapi ini adalah belajar atau perubahan tingkah yang disebabkan bukan karena kematangan. Tujuan dari behavior terapi ini adalah membantu klien mendapatkan tingkah laku baru sehingga klien bisa menggantikan perilaku yang abnormal menjadi perilaku yang normal. Jawabannya adalah rasional emotif terapi adalah teknik atau pendekatan model konseling serta terapi yang komprehensif, berorientasi pada aspek emosi dan rasio, dan mengarahkan terapinya pada pengubahan perilaku klien melalui pengubahan secara berpikir klien yang irasional atau emosional menjadi cara berpikir yang rasional. Dan rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandasan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir rasional jahat. Selanjutnya, yang saya pahami dari tugas makalah yang saya telah presentasikan adalah bahwa konselor profesional dituntut mengintegrasikan 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, yaitu Pancasila, pancadaya, takwa, cipta rasa, karsa, kaya. 5 ranah kehidupan zamanah, rohaniyah, sosial, material, spiritual, dunia, akhirat, lokal, global, universal, lika-lidu, atau 5 kekuatan di luar individu, gizi, pendidikan, sikap, perilaku orang lain, dan terbangunnya gatra baru melalui pengungkapan analisis pemaknaan secara tepat dan positif terhadap arti dari dalam, arti luar, keberadaan yang sedang ada, serta pembinaan keberadaan yang saling ada, baru dengan memperhatikan keberadaan yang mungkin ada positif yang ada pada diri klien. Contohnya yaitu jika seseorang menderita depresi, perceraian, maka bukan perceraian itu sendiri yang menjadi penyebab timbulnya reaksi depresif, melainkan keyakinan orang itu tentang perceraian sebagai kegagalan atau kehilangan teman hidupnya. Jawabannya yaitu perbedaannya adalah konselor memberikan bantuan dan bimbingan kepada klien dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi klien sendirilah
yang menetapkan atau menyelesaikannya. Konselor hanya mengarahkan dan memberikan pilihan dan penyelesaian dengan klien yang menentukan. Sedangkan hubungan antara konselor dengan klien adalah konselor yang akan mengaruhkan klien, dan konselor jugalah yang aktif dan menyelesaikan dan mengarahkan klien apa yang harus dilakukan. Jawabannya adalah teknik-teknik model konseling Gestalt adalah hubungan personal antara konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Dalam kaitan, teknik yang dilaksanakan selama proses konseling berlangsung adalah merupakan alat yang penting untuk membantu klien memperoleh kesadaran secara penuh. Teknik-teknik Gestalt gampang untuk mengekspresikan emosi yang kuat jika perasaan ini tidak lanjut dan jika usaha pemahaman tidak berhasil. Klien memungkinkan besar menjadi keliru penyelesaiannya dengan tidak akan memiliki perasaan yang terhubung dengan pengetahuannya. Jawabannya yakni, menurut pengetahuan saya adalah sifat manusia itu jika ditinjau dari model konseling logoterapi, yaitu merupakan gabungan dari 3 aspek, yaitu aspek jasmani, fisik, kejiwaan, dan aspek keagamaan.